mahasiswa farmasi yang menjanjikan ditembak mati saat mengunjungi rumah temannya untuk ulang tahun. Kini kita tahu tersangka pembunuh sudah ditangkap dan terkait erat dengan wanita muda yang tewas itu. Inilah yang kami ketahui tentang peristiwa maut di dalam rumah pada Rabu malam menurut polisi. Kami menangani kasus ini dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kami mengikuti kasus pembunuhan dari Milwaukee, penembakan antara dua teman pada hari ulang tahun tersangka pelaku. Sekarang, ini adalah Ariel Spillner yang berusia 26 tahun. Teman-temannya mengenangnya sebagai jiwa yang bersinar yang pergi dari dunia ini terlalu cepat. Dia adalah mahasiswa farmasi di Universitas Concordia, Wisconsin. Dia juga pemegang sabuk hitam tingkat 3. Selain itu dia bermain basket di tingkat universitas. Dia lulus sarjana dengan gelar di bidang kimia, dan dia sedang dalam perjalanan untuk meraih gelar masternya. Keluarganya bilang ia masih setahun lagi sekolah. Ia lahir dan besar di Wisconsin, sangat suka Packers, berburu, memancing, dan keluarganya. Dia juga mengaku sebagai penggemar Disney sejati yang bermimpi untuk pindah ke Florida setelah lulus sekolah. TikToknya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang suka bersenang-senang bersama teman-temannya. Sekarang, semakin banyak informasi yang terungkap tentang bagaimana wanita muda dan cerdas ini kehilangan nyawanya. Saat berita ini muncul minggu lalu, detail dari penegak hukum masih minim. Selain itu, Spillner adalah orang yang kehilangan nyawanya. Dia ditembak mati di sebuah rumah di pojok Jalan 39 dan Lancaster, Milwaukee. Anggota keluarga Spillner mengatakan kepada WISN Televisi bahwa malam 4 November, Spillner pergi ke rumah temannya. Sekitar jam 8 malam, Spillner sempat menelepon saudara perempuannya sebelum pergi. Saudara perempuannya memberitahu stasiun televisi. Ketika mereka menutup telepon, hal terakhir yang mereka ucapkan satu sama lain adalah sesuatu yang selalu mereka katakan, yaitu, "Aku sayang kamu." Ariel sedang pergi ke rumah temannya untuk merayakan ulang tahun temannya. Namun, kakaknya bilang ke stasiun televisi bahwa Ariel ada ujian besar di akhir minggu, jadi dia tak percaya Ariel akan keluar sampai larut malam. Tapi kemudian, pada pukul 9.43 malam, menurut polisi, Ariel ditembak dan dibunuh. Menurut polisi, tersangka pembunuh juga ditembak. Ini perkembangan menarik dalam cerita ini. Kami memang memiliki informasi baru yang baru saja dirilis, yang menjelaskan apa yang menurut penyidik terjadi malam itu di rumah di Jalan Utara 39 ini. Ini wajah tersangka pembunuh, Jamika Simone Mills, usia 32 tahun. Jika foto tahanannya terlihat familiar di awal episode, itu karena dia adalah teman yang pernah muncul di beberapa video TikTok bersama Ariel. Ini ada satu lagi, mereka berdua bersama-sama bersenang-senang memakai wig, mereka tampak dekat. Dia memberitahu polisi bahwa dia dan Ariel sudah berteman sekitar 1 tahun. Sekarang, tampaknya pada malam Rabu, 4 November itu adalah hari ulang tahun Mills. Kami menemukan halaman Facebooknya, sekitar pukul 8, dia siaran langsung lebih dari 11 menit mendengarkan musik rohani. Sekarang, hanya beberapa jam setelah itu, semuanya berubah. Mills akan ditangkap karena pembunuhan temannya. Menurut pengaduan pidana, Mills awalnya mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak ingat kejadian itu. Dia bilang ingat di ruang tamu, lalu terbangun di rumah sakit, dan tidak tahu apa yang terjadi di antaranya. Awalnya, dia juga bilang ke polisi bahwa dia mengira Spillner yang menembaknya. Polisi menyatakan Mills tak sengaja menembak perutnya sendiri. Kini ia dijaga polisi di rumah sakit. Dalam pengaduan pidana, Mills diduga mengaku bersama Spillner merokok ganja malam itu hingga ia jadi paranoid. Spillner seharusnya memotong bulu anjingnya dengan gunting. Saat itu, polisi menyatakan Mills menjadi paranoid dan diduga pergi ke kamarnya mengambil pistol. Ketika dia kembali ke ruang tamu tempat Ariel berada, dia mengatakan bahwa Ariel membuat gerakan tangan. Dan saat itulah dia diduga melepaskan tembakan yang menewaskan Ariel Spillner. Namun, dia mengatakan bahwa Spillner tidak pernah mengancam dengan gunting. Dan dia bahkan diduga mengakui bahwa dia sama sekali tidak pernah melihat gunting. Semua ini menurut polisi. Ipar perempuan Mills di rumah dan mengatakan pada polisi dia ada di ruangan lain. Lalu dia mendengar sesuatu seperti, "Dasar B, kamu ngaco." Dan itu terjadi tepat sebelum tembakan dilepaskan. Mills mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Spillner sedang membicarakan tentang siapa saja yang pernah mereka kencani sebelum tembakan itu dilepaskan. Mills kembali terluka akibat tembakan karena ia tak sengaja
menembak perutnya sendiri menurut polisi. Polisi menyebut dia agresif di lokasi dan rumah sakit. Mills mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Spilner telah berteman sekitar setahun. Namun kini dia dituduh membunuhnya. Mills didakwa pembunuhan tingkat 1 dengan kelalaian, terancam hukuman hingga 60 tahun penjara. Dia juga didakwa menggunakan senjata berbahaya, menambah 5 tahun hukuman hingga total 60 tahun penjara. Catatan pengadilan menunjukkan Mills ditahan dengan jaminan $150.000 dan didampingi pengacara publik. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah pengacara Joe Tamburino. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Kasus menyedihkan kehilangan Ariel Spilner, mahasiswa farmasi yang diduga terjadi di tangan temannya sendiri setelah argumen. Atau setidaknya menurut dugaan ucapannya ke polisi, keduanya memakai ganja, dia jadi paranoid dan itu alasan dia menembak wanita muda ini hingga tewas. Bagaimana menurut Anda tentang pembelaan itu? Ya, itu pembelaan yang buruk karena di Wisconsin, seperti di sebagian besar negara bagian, tidak ada pembelaan seperti saya terlalu mabuk, saya terlalu teler, jadi saya tidak bertanggung jawab atas tindakan saya. Satu-satunya saat itu benar-benar bisa jadi pembelaan adalah jika itu keracunan yang tidak disengaja, yang hampir tidak pernah terjadi. Itu jika seseorang sengaja mengikatmu dan memberimu halusinogen, atau memaksamu mengonsumsi obat-obatan atau alkohol. Itu hampir tidak pernah terjadi. Dalam kasus ini, dan jelas, maksud saya, pembunuhan adalah tuduhan yang jauh lebih serius, kamu tahu, untuk dikenakan dalam hal ini. Tapi faktanya di Wisconsin juga, seperti merokok ganja secara rekreasional itu ilegal, berbeda dengan di Illinois, kamu bisa membelinya. Apakah itu juga merugikan pembelaan dalam bentuk apapun? Jika dia mencoba mendapatkan simpati dari juri seperti, oh, saya tidak sadar saya akan bertindak seperti ini jika saya mengonsumsi ganja ini. Saya rasa tidak, hanya karena terlepas dari apakah ganja ilegal di suatu negara bagian, zaman sudah sangat berubah. Saya memulai bisnis ini sejak 1989 dan pandangan terhadap pengguna ganja kini sangat berbeda dibanding dulu. Jadi terlepas dari apakah itu legal atau tidak di negara bagian Anda, dan menurut hukum federal itu masih ilegal. Penggunaan ganja sekarang sudah sangat umum. Ya, dan masalahnya sepertinya kalau membaca dari pengaduan pidana, akhirnya ceritanya sampai pada titik di mana dia mengonsumsi ganja. Keduanya diduga melakukannya, lalu dia paranoid. Dia pergi mengambil pistol, lalu ada semacam gerakan tangan, dan dia menembakkan pistol yang menewaskan Ariel Spilner. Apa pendapatmu tentang fakta bahwa itu bukan jawaban yang langsung keluar sejak awal? Maksudku, apakah itu merugikan jika kamu mencoba menarik simpati juri, padahal kamu tahu beralasan ganja membuatmu melakukannya bukan argumen yang baik. Namun, tampaknya itu bukan cerita pertama yang dia ceritakan pada polisi. Benar? Dan itu, maksudmu Chris adalah ini. Karena harus memberikan pernyataan saat kamu congkak untuk meminta pengacara sesi yang kamu tahu. Itu selalu merupakan ide yang cukup buruk untuk dilakukan. Tapi jika kamu tetap melakukannya, pastikan ceritamu konsisten. Sedangkan dia tidak konsisten. Karena salah satu cara kredibilitas seseorang diserang adalah ketika kamu menantang mereka karena memberikan pernyataan yang tidak konsisten, ceritamu berubah-ubah. Itu sangat buruk untuk kredibilitas seseorang. Saya rasa kebanyakan orang di Wisconsin tidak tahu itu adalah lompatan atau bahwa pembelaan seperti saya mengonsumsi ganja jadi paranoid tidak akan berhasil di pengadilan pidana. Memang bukan. Dan saya rasa kebanyakan orang yang punya akal sehat tahu kalau saya secara sukarela mengonsumsi zat terlarang atau alkohol, saya tidak akan punya pembelaan. Pikirkan seperti ini. Jika konsumsi alkohol atau narkoba sukarela bisa jadi pembelaan, bagaimana bisa menghukum orang karena mengemudi dalam pengaruh alkohol? Dan itu mustahil. Anda bisa saja bilang, Pak Polisi, saya mabuk dan tak tahu apa yang saya lakukan. Jadi hukum tidak memperbolehkan itu. Jadi menurut saya, siapapun juri yang punya akal sehat pasti tahu, terlepas dari apakah itu alkohol atau ganja, kalau Anda mengonsumsinya secara sukarela, Anda tidak akan punya pembelaan. Dan kemudian, jika kita lihat situasinya dan bagaimana semuanya terjadi, saya yakin itu adalah ipar perempuan Mills di ruangan lain yang mendengar kutipan tertulis dalam pengaduan pidana. Kata B,
Saya tidak bisa ucapkan di sini, tapi kata B, kamu aneh. Lalu kita mendengar suara tembakan yang diduga terjadi di dalam rumah yang merenggut nyawa wanita muda ini. Jika kasus ini dibawa ke persidangan dan ada saksi yang bersaksi mendengar hal itu, apa dampaknya pada jalannya kasus? Cukup buruk untuk pihak pembela, karena coba pikirkan seperti ini. Ada banyak faktor di sini. Diduga, itu bahkan akan mendukung paski unsur perencanaan dan niat murni. Apa saja itu? Bahwa konon Nona Simone meninggalkan lokasi, pergi untuk mengambil senjata yang katanya dia punya bukti pembelian. Sepertinya dia baru saja membelinya. Lalu berlari ke Nona Spillner dan kemudian mengatakan sesuatu yang merendahkan kepadanya, lalu menembaknya. Maksud saya semua itu menunjukkan niat besar jika negara bisa membuktikannya di persidangan. Jadi ya itu fakta-fakta yang mengerikan. Saya juga berpikir, maksud saya, saat Anda melihat ini, apakah ada sesuatu karena Anda melalui apa? Cukup dengan membaca pengaduan pidana ini dan cerita saat polisi tiba, Anda sudah punya tersangka yang awalnya mengaku tidak tahu karena pingsan, lalu berubah menjadi mengaku memakai dan merokok ganja hingga akhirnya paranoid. Saya pergi mengambil senjata. Anda tahu, ipar perempuannya berkata, "Dasar, kamu ngaco." Lalu, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Maksud saya, apakah ada sesuatu yang bisa digunakan oleh pengacara pembela dalam kasus ini pada titik ini? Sulit untuk melihatnya. Saya membayangkan jika kasus ini sampai ke persidangan, pihak pembela mungkin akan meminta dakwaan yang lebih ringan. Dia ini didakwa kejahatan kelas B dengan hukuman hingga 60 tahun. Buat saya mungkin pihak pembela di persidangan akannya mencoba mendapatkan dakwaan seperti kejahatan kelas C atau D hanya untuk meringankan hukumannya. Tapi yang juga dia miliki pada dasarnya adalah sesuatu yang disebut penambah, sesuatu yang menambah berat dakwaan pidana. Apa itu di Wisconsin? Itu soal penggunaan senjata api dalam kasus ini. Artinya, kamu bisa melihatnya di gugatan karena sudah dijelaskan di sana. Itu artinya jika terdakwa dinyatakan bersalah, mereka akan mendapatkan tambahan 5 tahun 60 bulan di atas hukuman yang biasanya mereka terima. Jadi kamu setelah Nona Simone pada dasarnya sedang menghadapi sisa hidupnya di penjara. Apa yang membuatnya menjadi kejahatan kelas A? Karena kalau dipertimbangkan dalam kasus ini, di mana kamu tahu dia meninggalkan ruangan untuk mengambil senjata, katanya begitu. Dan kemudian, sepertinya kamu tahu ada sesuatu yang membawanya ke momen di mana dia, kamu tahu, bilang kalau dia sedang linglung. Lalu, boom, tembakan dilepaskan. Apalagi yang dibutuhkan agar ini dianggap lebih serius dari tuduhan yang dia hadapi? Kejahatan yang direncanakan juga, tapi saya kamu tahu. Membuktikannya kadang sangat sulit. Kamu tahu maksudku, saya yakin apa yang dipikirkan oleh jaksa wilayah penuntut dalam kasus ini adalah mereka punya kasus yang cukup kuat. Sejak saya biar sekali fakta yang mesti diduga siya. Untuk kejahatan kelas B, hukumannya sudah bisa sampai 60 tahun. Jadi mungkin mereka kain buat yang ada sekedar mengejar kejahatan kelas A, mereka akan tetap dengan apa yang sudah mereka punya. Jika Anda adalah pengacara pembela yang masuk, maksud saya, bagaimana Anda mendekati kasus ini? Maksud saya yakin jika Anda tahu, Anda memiliki klien ini, dan saya tahu dia akan diwakili oleh pembela umum. Anda membaca pengaduan pidana ini, dan dengan asumsi bahwa semuanya terjadi setelah hak Miranda diberikan kepadanya. Bagaimana Anda mendekati kasus ini dan menyusun sesuatu yang bisa membantu klien Anda? Salah satu hal yang harus Anda lakukan adalah menelusuri riwayat klien Anda. Mungkin klien Anda pernah punya masalah kesehatan mental sebelumnya, bahkan pernah dirawat di rumah sakit karenanya. Mungkin mereka pernah mengalami situasi lain di mana terjadi gangguan kesehatan mental atau semacam penyakit kesehatan mental. Anda membahas semua itu, termasuk riwayat penggunaan zat kimia klien. Saya membayangkan mereka mengambil sampel darah dari terdakwa, seperti yang sering dilakukan. Jadi Anda bisa melihat seperti apa hasil tes tersebut. Anda mencoba melakukan semua itu untuk melihat apakah ada cara agar Anda bisa meringankan hukuman bagi klien Anda dan mungkin mendapatkan pengurangan dakwaan atau membuat semacam kesepakatan. Dan sekali lagi, ini dengan asumsi bahwa semua yang ada dalam pengaduan itu benar secara faktual. Kita tidak akan tahu lebih banyak soal kasus nih hingga persidangan dimulai. Karena dari sekarang sampai ada sidang penetapan alasan yang mungkin, bahkan pihak pembela pun tidak tahu apa yang terjadi selain dari pengaduan tersebut. Kamu tidak bisa mengakses laporan polisi dan sejenisnya. Dalam kasus seperti ini, di mana tampaknya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan, setidaknya dari pengaduan pidana, jika dia punya riwayat masalah kesehatan mental, bagaimana itu bisa membantu
dengan asumsi dia tak memenuhi syarat pembelaan tidak waras. Nah, kamu mengangkat poin yang bagus tentang, kamu tahu ketika dia bilang, dia sadar atas apa yang dia lakukan. Pikirkan seperti ini. Afi yang sejarah si sendiri bilang, tidak tahu dan tak ingat apa yang terjadi. Dan mereka kemudian tetap berpegang pada cerita itu. Nah, itu akan jauh lebih baik untuk pembelaannya karena itu akan mendukung atau memperkuat argumen bahwa dia memiliki penyakit atau gangguan kesehatan mental yang membuatnya tidak memahami apa yang telah dia lakukan. Namun itu tidak ada terjadi di sini karena jika pengaduan itu benar, dia awalnya berkata tidak ingat, lalu tak lama kemudian bilang ingat. Tapi yang aku mesti antes dia memang paranoid, tapi dia aku bawa pistol jelas bisa dia lukai seseorang. Jadi dia sendiri bingung dengan hal itu. Ya, dan bagian lainnya juga, sepertinya Ariel akan pergi ke rumahnya untuk membantu merawat anjingnya. Dan ada sesuatu tentang gunting, dan itu ternyata membuat dia paranoid. Tapi polisi juga secara khusus mencatat bahwa tidak ada gunting yang terlihat, dan juga tidak pernah ada ancaman apapun tentang gunting. Seperti bagaimana hal itu bisa masuk ke dalam cerita yang disampaikan polisi? Sangat buruk untuk pihak pembela karena kamu tahu ketika kamu mengangkat situasi di mana korban yang diduga memiliki semacam senjata, orang mungkin berpikir, oke, apakah terdakwa sedang mengajukan pembelaan diri? Menurutku itu sulit di sini karena polisi tidak menemukan gunting seperti yang kamu bilang. Ada banyak hal yang terlihat seperti mungkin setelah Nona Spilner ditembak, bahwa ada sekali lagi hanya berdasarkan fakta yang tertulis dalam pengaduan, semacam upaya penutupan atau menutupi sesuatu. Maksudku, lihat semua hal aneh itu. Terdakwa sendiri menembak dirinya sendiri entah sengaja atau tidak di bagian perut. Lalu dia laps pakaiannya sendiri setelah tembakan itu. Lalu dia bilang, ya Nona Spilner korban yang diduga membawa gunting, tapi gunting itu tidak pernah ditemukan. Wadimis orang bisa bayangkan bagaimana tembakan itu terjadi. Jelas Nona Spilner sudah meninggal. Dan kemudian mungkin terdakwa mencoba menciptakan semacam pembelaan, entah itu pembelaan diri, masalah kesehatan mental, melepas pakaian untuk menghilangkan barang bukti, apapun itu. Jadi kau tahu, ada begitu banyak hal aneh. Nah, dan dia diduga menembak dirinya sendiri secara tidak sengaja setelah itu di bagian perut. Siapa yang menentukan di rumah sakit bahwa seorang tersangka secara medis mampu berkomunikasi dengan polisi tentang apa yang terjadi? Karena sepertinya kamu tahu dia pergi ke rumah sakit karena luka tembak yang cukup serius, maksudku tidak cukup serius sehingga dia tidak bisa dimasukkan ke... Kamu tahu dia di penjara sekarang. Tapi siapa yang memutuskan itu? Ya, itu tergantung pada situasi medisnya. Dan itu akan sangat tergantung pada kasus dan rumah sakitnya. Saya membayangkan beberapa rumah sakit punya kebijakan begitu, tapi saya sendiri tidak tahu. Tapi biasanya dong kalau orangnya sudah stabil secara medis, polisi bisa masuk dan menginterogasi mereka. Salah satu hal yang mungkin akan diselidiki oleh pengacara pembelanya adalah apakah rumah sakit memberikan obat apapun kepadanya yang bisa memengaruhi kemampuannya untuk memahami. Misalnya, dia sudah katakan lagi yang dia memiliki siaping sekaudian yang kaudi oleh obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat, atau sesuatu yang membuat seseorang tertidur seperti propofol atau semacamnya. Parkestad bevolksru en de kampen en de musik en de sent berbierks atau tidak. Semua hal ini mesti akan diberikan. Dalam pengaduan pidana, Mills, tersangka, mengatakan bahwa baik dia maupun Spilner mengonsumsi ganja ini. Saya yakin tes toksikologi akan dilakukan pada korban dan tersangka. Apakah itu bisa membuka peluang bagi pihak pembela untuk membuat semacam argumen tidak disengaja, di mana diduga Spilner yang membawa ganja ke rumah, lalu dia yang mengonsumsi ganja tersebut. Dan Anda bisa dalam beberapa hal meletakkan tanggung jawab pada seseorang yang tidak ada di sini untuk bersaksi, untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Itu tidak akan membantu pihak pembela dengan hal itu. Karena satu-satunya saat seseorang yang memberikan zat terlarang kepada orang lain benar-benar akan mendapat masalah serius adalah ketika orang yang mengonsumsi zat tersebut meninggal. Atau entah bagaimana mengalami kerugian yang sangat parah. Sesuatu seperti itu. Dan itu bukan situasinya di sini. Lalu saya memikirkan hubungan antara tersangka dan korban.
Dan dari apa yang bisa kita lihat, ini adalah sebuah persahabatan. Mereka dikabarkan berada di rumah Mil karena saat itu adalah ulang tahun Mil. Ini bukanlah jenis hubungan yang penuh konfrontasi seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada pembunuhan seseorang. Apakah faktor itu bisa sedikit meringankan hukuman menurut pembela? Jika kasus ini ke persidangan, bagaimana prosesnya? Bahwa mungkin itu dilakukan dengan sengaja, diduga seperti yang dia katakan bahwa dia merasa paranoid dan menembakkan senjata ini. Tapi secara umum, kalau melihat hubungan ini bukanlah hubungan yang beracun, lalu tiba-tiba memuncak sampai ada yang meninggal. Ya, tapi itu bisa membantu pihak pembela. Seperti yang kamu katakan tadi, ini bukanlah hubungan yang ada permusuhan di antara mereka. Mereka adalah teman. Sekarang terdakwa ini berniat membunuh temannya. Dan satu-satunya cara untuk menjelaskannya adalah bahwa dia memiliki semacam penyakit atau gangguan mental. Sesuatu yang membuatnya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak akan dia lakukan. Dan sepertinya ini memang seperti yang sudah kita bicarakan, ini adalah kasus yang sulit bagi pihak pembela, para pembela umum yang akan ada di sini. Saya tahu dia akan sidang pendahuluan kemungkinan Senin depan. Maksud saya, seberapa cepat setelah sidang pembicaraan soal kemungkinan kesepakatan pembelaan bisa dimulai? Ya, kesepakatan pembelaan bisa terjadi kapan saja, kapanpun. Maksud saya, itu bisa terjadi, Anda tahu, segera setelah pengaduan diajukan, dan Anda tahu, terdakwa mengatakan kepada pengacaranya, lihat, saya sudah melihat pengaduannya, saya sudah membacanya, saya benar-benar ingin Anda mulai berbicara dengan jaksa, dan lihat apa yang bisa kita sepakati. Jadi siapa yang tahu? Ini percakapan antara pengacara dan klien, lalu antar pengacara. Ya, kita akan lihat bagaimana kasus ini berjalan. Ini tampaknya merupakan kasus kuat untuk jaksa saat ini. Sangat menyedihkan melihat kehilangan nyawa ini. Joe Tamburino, pengacara, senang Anda di Law dan Crime. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime, berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.